Seberapa besar dan seperti apa bentuk alam semesta itu? Di manakah posisi kita di alam semesta? Inilah yang saya tafsirkan dari pewahyuan buku Urantia dan penjelasan para ilmuwan modern tentang kosmologi alam semesta. Pewahyu buku Urantia, khususnya bagian 1, mengaku berasal dari Uversa, pusat galaksi Bima Sakti. Mereka adalah 24 administrator tinggi alam semesta. Kita akan bicara tentang seluruh alam semesta, tapi dengan penjelasan sederhana. Semoga Anda dapat memahaminya. Kita mulai dari yang paling kecil, rumah bumi kita. Bulatan dengan diameter hampir 13.000 km. Bumi kita adalah planet ketiga dalam tata surya yang terdiri dari banyak planet. Ada 8 planet yang besar dan 5 yang kecil. Diduga masih ada yang lain, tapi belum ditemukan. Ada beberapa hal menarik tentang terjadinya tata surya dalam buku Urantia, tapi akan dibahas dalam video lain. Tata surya kita ada dalam satu kelompok bintang terdekat, seperti ini. Kelompok ini dalam buku Urantia disebut sistem lokal Satania. Tolong jangan samakan Satania dengan nama Satan. Satania itu nama gugus bintang kita, sekitar 1000 planet yang didiami. Satan itu nama satu sosok mantan pejabat penguasa sistem lokal Satania ini yang menjadi pemberontak bersama atasannya, Lucifer, dan sekarang dia sedang ditahan dan diadili. Kembali ke gugus bintang lokal ini. Ibu kota sistem Satania adalah sistem planet raksasa bernama Yerusalem. Nama Yerusalem itu diwahyukan dari nama ini. Satelit-satelit yang mengelilingi Yerusalem ini adalah dunia-dunia mansion, dunia rumah besar, karena di sana ada banyak rumah besar untuk menampung jiwa manusia yang baru dibangkitkan dari planet kita dan planet-planet lain di sistem lokal ini. Gugus bintang lokal Satania ini termasuk dalam konstelasi Norlatiadek dengan ibu kotanya, Edentia. Mungkin Anda pernah mendengar nama Taman Eden. Nama itu berasal dari nama Edentia. Di sana ada gunung-gunung tempat pemerintahan konstelasi yang diperintah oleh yang paling tinggi atau the most high. Edentia adalah surga botani. Planet itu dunia buatan yang dikelilingi oleh 70 satelit untuk budaya sosial dan pelatihan. Konstelasi Norlatiadek termasuk dalam alam semesta lokal Nebadon dan semua berputar mengelilingi ibu kotanya, sistem planet Salvington. Nebadon juga mengelilingi sektor minor yang masih berada dalam salah satu lengan dalam galaksi Bima Sakti. Sektor minor ini mengelilingi sektor mayor. Sektor-sektor mayor ini bergabung dalam satu grup galaksi lokal yang disebut Local Group. Nama grup ini adalah alam semesta Super Orphonton. Ibu kotanya adalah Uversa. Inilah tempat asal para penulis buku Urantia. Jadi sekarang kita tahu bahwa asal dan informasi mereka bukan sembarangan. Karena mereka itu para administrator kelompok galaksi yang berpusat di Bima Sakti. Mengapa kita sulit melihat konstelasi dan sektor-sektor Bima Sakti? Alasan pertama, kita tidak bisa melihatnya dari atas. Kita selalu melihat Bima Sakti dari samping. Alasan kedua, karena sistem-sistem ini saling berputar mengelilingi yang lebih tinggi. Sistem lokal mengelilingi konstelasi. Konstelasi mengelilingi alam semesta lokal mengelilingi sektor minor, dan seterusnya. Yang dapat kita lihat dari samping adalah cakram raksasa yang padat, dan sepertinya bintang-bintang itu bergerak ke sana, kemari. Bersama Orphonton masih ada 6 lagi grup alam semesta super. Orphonton disebut alam semesta super nomor 7. Semua mengelilingi pusat, yaitu Firdaus, dalam satu orbit lonjong mengelilingi Firdaus. Sejauh ini para ilmuwan belum dapat mendeteksi pergerakan grup-grup galaksi besar ini. Firdaus ada di tengah antara 7 grup galaksi super ini. Berikutnya, di luar Orphonton, ada alam-alam semesta bagian luar. Oleh buku Urantia disebut alam semesta bagian luar pertama. Oleh ilmuwan sudah dipetakan adanya supercluster Laniakea yang melingkari kita.
Di luarnya lagi menurut buku Urantia masih ada lagi alam semesta bagian luar yang kedua. Di luar yang kedua ada alam semesta bagian luar yang ketiga. Dan tidak cukup itu, di luarnya lagi masih ada alam semesta bagian luar yang keempat. Semakin ke arah luar, ukurannya semakin besar dan semakin banyak. Kita mencapai batas alam semesta yang terlihat dari bumi. Berapa besarnya alam semesta? Jarak ke satu bintang terdekat itu 4 tahun cahaya. 1 detik cahaya menempuh 300.000 kilometer. Jadi, berapa kilometer dalam 1 tahun? Berapa kilometer dalam 1 miliar tahun? Kita benar-benar tidak bisa membayangkan ukuran alam semesta ini. Sejauh ini tidak banyak perbedaan antara buku Urantia dan penemuan ilmiah. Dengan meningkatnya pengetahuan, maka kesimpulan para ilmuwan akan semakin baik. Buku Urantia memberikan perluasan wawasan kosmis. Itu tadi penjelasan dari arah dalam ke luar. Bagaimana kalau kita ulang lagi dari arah luar ke dalam? Sekarang saya ulang lagi perjalanan kita dari arah luar ke dalam, sambil saya berikan penjelasan mengenai nama-nama yang disebutkan dalam buku Urantia. Seluruh alam semesta yang kelihatan ini disebut alam semesta master. Inilah semua yang dapat terlihat dengan bantuan teleskop yang canggih. Ada 4 lapis alam semesta bagian luar. Kata buku Urantia, semua beredar dalam orbit yang berselang-seling. Kumpulan galaksi-galaksi itu sering disebut supercluster. Lapisan keempat, ketiga, dan kedua belum dapat dipahami para ilmuwan. Jarak mereka dalam kisaran miliaran tahun cahaya dari kita. Lapisan pertama galaksi bagian luar itu, yang mulai dipetakan polanya lebih baik, disebut supercluster Laniakea oleh para ilmuwan. Jaraknya pada kisaran puluhan juta tahun cahaya dari kita. Laniakea ini berada di luar galaksi Bima Sakti. Masuk ke dalam, kita sampai ke grup galaksi lokal yang pusatnya adalah Bima Sakti, dan grup itu disebut Orphonton. Itulah asal para pewahyu buku Urantia. Grup galaksi lokal ini lebarnya sekitar 5 juta tahun cahaya. Jarak kita ke pusat Orphonton sekitar 200.000 tahun cahaya. Orphonton dan 6 grup galaksi super lain beredar mengelilingi Firdaus. Masuk ke dalam lagi ke grup galaksi lokal ini, kita masuk ke galaksi Bima Sakti, turun ke sektor mayor, sektor minor, dan alam semesta lokal, Nebadon. Semua itu dalam galaksi Bima Sakti. Alam semesta Nebadon mencakup sekitar 10 juta planet yang dihuni dan membentuk satu galaksi kecil dalam Orphonton, satu dari 100.000 galaksi yang ada di dalam Orphonton. Kita ada dalam alam semesta lokal ini. Pencipta dan penguasa alam semesta lokal Nebadon pernah datang ke planet kita sebagai manusia biasa. 2000 tahun lalu, dalam rangka mewahyukan Bapa kepada manusia untuk menunjukkan jalan menuju keselamatan dan untuk memadamkan pemberontakan Lucifer. Penguasa Nebadon adalah pasangan Mikael dan Ibu Alam Semesta. Nama lainnya Putra Pencipta dan Putri Kreatif. Keturunan mereka antara lain Gabriel sebagai eksekutif kepala Nebadon. Kemudian golongan Melkisedek. Dulu pernah ada Melkisedek yang menjadi manusia dan mendirikan ajaran Salem bersama Abraham atau Nabi Ibrahim. Ajaran Salem tentang iman dan percaya ini sudah mempengaruhi agama-agama yang ada di seluruh dunia sekarang, dan nama Salem inilah asal-usul ajaran damai atau salam. Alam semesta lokal Nebadon dibagi menjadi konstelasi. Penguasa konstelasi disebut yang paling tinggi. Mereka ini golongan penguasa yang tugasnya memerintah wilayah-wilayah konstelasi, sehingga kadang ikut mempengaruhi politik di bumi. Mereka dapat mengangkat dan menurunkan raja atau pemimpin bangsa. Ibu kota konstelasi kita disebut Edentia, dan itu surga botani yang dulu pernah hendak ditirukan di Taman Eden.
Kemudian konstelasi kita dibagi lagi menjadi sistem-sistem atau gugus bintang lokal. Sistem lokal kita disebut Satania. Dulu mantan penguasanya adalah Lucifer dan Satan yang adalah golongan eksekutif sistem. Satania sekarang diperintah oleh penguasa sistem yang setia. Para penguasa ini adalah keturunan dari Mikael dan ibu alam semesta juga, yang tugasnya adalah sebagai eksekutif di sistem dan planet. Planet kita juga memiliki pemerintahan spiritual, dipimpin oleh pangeran planet dari golongan eksekutif ini. Demikian sekilas tentang kosmologi buku Urantia. Mengenai ukuran alam semesta, sering diukur dengan tahun cahaya. Alam semesta terlalu luas untuk dapat dibayangkan. Namun demikian, alam semesta ini diperintah dan dikendalikan dari satu pusat, Bapa Semesta yang berdiam di Firdaus. Dan lebih hebat lagi, kita manusia ini ditempati oleh satu percikan roh, pecahan roh dari Sang Bapa yang Esa itu. Tujuan hidup kita adalah bagaimana menjadi supaya hidup kekal, menyatu dengan rohnya yang sudah menempati kita itu. Dengan bimbingan dan kemampuan dari roh itu, kita akan menempuh perjalanan panjang kita di alam semesta, melewati dunia demi dunia, sistem demi sistem, galaksi demi galaksi. Sampai akhirnya, kita akan benar-benar berdiri di hadapan hadirat pribadi Sang Bapa Semesta itu, di Firdaus. Manusia yang sudah bertemu dengan Bapa akan dimasukkan korps finaliter, kemudian diutus untuk pergi ke galaksi-galaksi bagian luar yang maha luas dan tidak bisa dibayangkan itu. Bacalah sendiri buku Urantia dan temukan hal-hal baru. Masih banyak misteri alam semesta yang indah. Misteri seperti sifat Tuhan alam semesta yang sesungguhnya, asal-usul dan sejarah alam semesta, sejarah tata surya dan bumi kita, sejarah manusia, sejarah setiap agama, kehidupan, kematian, roh yang menempati manusia, dan banyak lagi yang lain dalam paparan yang sistematis. Manusia itu punya takdir yang mulia. Tuhan mengasihi Anda. Pengejaran keindahan alam semesta itu adalah kosmologi, karena alam semesta itu indah. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.